Kontraktor diwajibkan untuk setiap saat selama pekerjaan menempatkan petugas jaga untuk mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan, memberi informasi secara efektif kepada pekerjanya dan masyarakat umum, termasuk pengguna jalan dan pejalan kaki, serta melindungi mereka dari kecelakaan. Dalam kasus ini, ekskavator perlu bantuan untuk pemosisian yang tepat, dan operator juga harus mengikuti aba-aba. Sebelum membantu manuver ekskavator, petugas jaga dan pengemudi perlu saling berkomunikasi melalui walkie-talkie atau dengan menggunakan isyarat tangan atau melakukan kontak mata untuk saling memberi aba-aba dalam bekerja. Jika petugas jaga tak lagi terlihat pengemudi, ia harus segera menghentikan kendaraannya. Dengan demikian, pengemudi dan petugas jaga dapat bekerja sambil saling memastikan keselamatan masing-masing. Bekerja di atas dan di bawah orang lain harus dilarang. Dalam kasus ini, para pekerja yang terlibat tidak mengetahui satu sama lain, dan pekerjaan berlangsung tanpa adanya tindakan pencegahan yang diperlukan, yang menyebabkan kecelakaan. Kontraktor harus secara hati-hati melakukan koordinasi terkait lokasi, detail, dan waktu pekerjaan yang dilakukan. Ketika bekerja di atas dan di bawah orang lain tidak dapat dihindari, APD dan perlengkapan kerja tambahan seperti sling dan jaring pengaman harus disediakan. Selain itu, kecelakaan tersebut dapat dihindari dengan menempatkan petugas jaga jika seorang pekerja harus bekerja di atas dan di bawah orang lain. JSSS melarang orang masuk tanpa izin ke area di mana pekerjaan berbahaya sedang berlangsung. Oleh karena itu, area di mana pekerjaan sedang dilakukan harus diberi batas yang jelas, seperti pagar atau penghalang pelindung yang layak. Dalam kasus ini, barikade seharusnya diubah menjadi barikade yang lebih terlihat dan harus dibedakan dengan jelas dengan rambu dan penerangan. Dengan demikian, orang-orang baik di dalam maupun di luar lokasi dapat dilindungi. Pemeriksaan keselamatan dan pernyataan metode yang mendetail diperlukan untuk instalasi bawah tanah dan instalasi di atas kepala. Dalam kasus ini, pekerja seharusnya kembali ke atas tanah setelah pekerjaan selesai, di mana mereka akan menghubungi koordinator melalui ponsel yang kemudian akan menyampaikan ke gardu listrik bahwa pekerjaan telah selesai dan aman untuk menyalakan listrik. Namun, tidak ada pemberitahuan sekalipun ketika pekerjaan dijadwalkan selesai, dan karena koordinator sedang tidak berada di tempat, pekerja gardu listrik memutuskan sendiri untuk menyalakan listrik, sehingga terjadi kecelakaan. Mengenakan sabuk pengaman dan menjaga komunikasi yang baik antara lokasi dan petugas kesehatan dan keselamatan atau HSO akan membantu mencegah kecelakaan kerja. Bab 4 tidak hanya menjelaskan tentang mesin konstruksi besar seperti bulldozer dan crane, tetapi juga mesin kecil seperti mesin tamping getaran dan perkakas seperti bor dan gergaji. Bahkan perkakas dan peralatan kecil pun bisa berbahaya. Saat menggunakan peralatan ini, inspeksi keselamatan dan pelatihan pendidikan keselamatan harus diberikan kepada pekerja dan peralatan tersebut harus digunakan dengan benar sesuai dengan rencana keselamatan. Dalam kasus ini, pendidikan bagi pekerja diperlukan untuk mengajarkan alasan terpental, bagaimana penutup mata gergaji mencegah terpental, guncangan yang diterima jika terjadi terpental, dan pentingnya menggunakan jig dan perkakas yang tepat. Penggunaan atau perbaikan attachment standar harus dilakukan oleh orang yang diberi wewenang oleh petugas kesehatan dan keselamatan atau HSO. Pekerja juga perlu berhati-hati terhadap sengatan listrik. Selain itu, saat menggunakan gergaji bundar, gergaji itu sendiri bisa terpental, bukan hanya material yang dipotong. Selain mengaktifkan semua perangkat keselamatan seperti alarm darurat, perlu juga untuk tidak mengoperasikan gergaji di luar batas, misalnya dengan tidak memperpanjang mata gergaji secara berlebihan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk peralatan dan perkakas kecil seperti gergaji meja, tetapi juga untuk mesin bergerak seperti bulldozer dan mesin statis seperti peralatan penggalian. Bab 5. Mengatur tentang pekerjaan penggerekan dan pengikatan. Dalam kasus ini, kecelakaan terjadi karena dilakukannya pengoperasian bersamaan yang dilarang, di mana boom diputar sambil menggerek sesuatu.
Pengoperasian krain secara bersamaan oleh seorang operator dilarang sebagai praktik berbahaya karena perhatian operator teralihkan. Banyak laporan tentang kecelakaan akibat operasi bersamaan, termasuk kematian. Selain inspeksi keselamatan peralatan, perlu diselenggarakan pelatihan keselamatan berdasarkan pekerjaan dan peralatan. Selama pekerjaan penggerekan, penting untuk melakukan pekerjaan satu persatu sambil memastikan keselamatan sebelumnya. Berhenti selama 3 detik pada jarak 30 cm dari permukaan penggerekan, memeriksa apakah ada kelainan, lalu mengangkat beban pada jarak 3 meter. Ini disebut latihan 3-3. Hal yang sama berlaku saat memutar peralatan atau menggerakkan boom. Juru ikat memeriksa keamanan lingkungan sekitar dan memberikan aba-aba sebelum melanjutkan pekerjaan. Selain itu, jangan melakukan pekerjaan yang melebihi batas peralatan. Semua perangkat pengaman krain seperti perangkat pencegahan beban berlebih harus dioperasikan. Mengangkat muatan yang melebihi kapasitas yang ditetapkan tidak diperbolehkan, dan jika perangkat pengaman aktif, pekerjaan harus segera dihentikan. JSSS menetapkan spesifikasi standar keselamatan untuk cover dam, penopang tanah, perancah, dan pekerjaan sementara listrik dan gas. Dalam kasus ini, penopang perancah braket longgar sehingga perancah runtuh dan mengakibatkan kecelakaan. Perancah yang ditopang, perancah bergerak, perancah yang digantung, dan platform kerja pengangkatan bergerak harus memiliki kapasitas penopang setidaknya 4 kali bobot sendiri dan beban maksimum. Selain kebutuhan akan desain dan konstruksi sementara sesuai dengan rencana keselamatan, perlu dilakukan inspeksi sebelum digunakan, saat mengubah atau memperpanjang, dan setelah kondisi cuaca buruk. Selain itu, tangga dan tangga lipat tidak boleh digunakan pada perancah, dan langkah pencegahan jatuh harus dilakukan seperti menggunakan sabuk pengaman harness di area dengan risiko jatuh, seperti saat merakit atau membongkar perancah. JSSS memuat langkah-langkah keselamatan terkait penggalian parit, penggalian manual dan mekanis, peledakan, pekerjaan penimbunan dan penggurukan, pembuangan, dan penopangan tanah. Banyak laporan tentang kecelakaan akibat tanah longsor selama pekerjaan penggalian. Pertimbangan yang memadai harus diberikan pada lereng miring dan benching di sisi penggalian. Hal ini mencakup larangan di bawah permukaan pemotongan yang hampir vertikal. Selain itu, penopangan tanah harus dilakukan untuk memastikan penggalian yang stabil. Disyaratkan juga agar pekerjaan di lokasi harus dihentikan sampai penopangan tanah selesai. Pekerjaan penggalian membutuhkan perencanaan yang cermat dan langkah-langkah keselamatan untuk menghindari melemahnya tanah atau kerusakan properti seperti bangunan lainnya. Saat memancangkan tiang pancang, metode yang tepat harus digunakan sesuai dengan karakteristik peralatan dan material tiang pancang. Dalam kasus ini, saat penyambung dipukulkan, ia bergoyang ke samping dan menerima benturan eksentrik. Selain itu, akibat benturan yang melebihi kekuatan material tiang pancang yang diizinkan, material tiang pancang rusak dan tutupnya jatuh. Penting untuk mengecek dari waktu ke waktu apakah ada ketidaksejajaran antara bagian tengah tiang pancang dan palu. Selain itu, material tiang pancang tidak boleh dipukul dengan kekuatan dan frekuensi yang melebihi batas yang dapat ditoleransi. Berbagai langkah keselamatan harus diambil saat menuangkan beton dengan pompa. Pekerja tidak boleh berada di bawah atau di depan saluran keluar pipa pengangkutan dan ujung selang pompa beton, dan pemompaan harus segera dihentikan jika selang tersumbat. Setelah memindahkan pekerja ke lokasi yang aman, tekanan di dalam harus dilepaskan sebelum selang digunakan kembali. Pada saat itu, pekerja tidak boleh berada di depan dan bawah saluran keluar pipa pengangkutan dan ujung selang pompa beton untuk mencegah tertabrak pipa atau selang yang bengkok.